Semua tanya kalau pengharapan, arti pengharapan itu sudah terjadi atau belum? Belum ya. Tetapi kenapa kau yakin bahwa pengharapan yang kau imani itu akan terjadi? Yakin, yes. Itu salah satu kita harus yakin. Keyakinan itulah yang membuat kita terus melangkah maju di dalam pengharapan kita, ya. Sesuai dengan tema pada hari ini adalah pressing on with hope, ya. Terus melangkah dengan harapan. Terus melangkah. Kita maju, kita terus maju, sekalipun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita maju. Tapi karena hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi saat ini, dan kita terus maju bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Itu harapan kita. Kenapa saya percaya Yesus? Umur 18 tahun saya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa saya percaya Yesus? Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapannya apa? Bahwa ketika saya mati, nanti pasti saya masuk surga. Amin. Siapa yang yakin kalau mati pasti masuk surga? Ada yang belum yakin? Ya nanti di follow up sama Anggi yang belum yakin. Ya. Ya, oke. Yang kedua, siapa yang pengen cepat masuk surga? Oh, enggak ada. Nah, berarti semuanya ingin umur panjang? Amin. Aman. Ya, amin. Yes. Apa yang kau akan lakukan ketika kau umur panjang? Oh, diam semua. Apa yang kau akan? Nah, biasanya orang diam itu karena bingung. Aduh, tujuan hidupku apa? Ya kan? Nah, orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya itu tidak punya tujuan. Saya seringkali ketika bertemu dengan anak muda, saya tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Nggak tahu. Nah, berarti dia belum punya pengharapan. Makanya itu perlu diinjili agar dia memiliki pengharapan, karena hanya Injil Kristus yang membuat orang itu hidupnya punya pengharapan dan tujuan hidup. Haleluya. Karena saya dikasih waktu 40 menit, jadi agak cepat ya. Dan saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, pressing on with hope, yang berarti tetap melangkah maju dengan semangat dan keyakinan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, karena janjinya akan ditepati di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Saya ada pengertian pengharapan itu apa sebenarnya? Pengharapan adalah suatu perasaan atau sikap yang penuh optimisme dan kepercayaan bahwa sesuatu yang diinginkan atau diharapkan akan terjadi atau terwujud di masa depan. Nah, pengharapan itu dalam berupa kebahagiaan, ya, kesuksesan. Waktu sakit kita berharap saya sembuh, waktu saya studi saya berharap saya lulus. Ya, waktu berharap itu belum terjadi, tapi iman kita yakin bahwa itu akan terjadi. Dengan cara apa kita bisa melangkah terus di dalam pengharapan agar pengharapan itu terjadi? Yaitu dengan action, tindakan. Bukan berarti kita berharap duduk diam, berharap supaya ada milik sembako. Ya. Saudaraku, berharap apa? Kita bekerja supaya berharap kita dapat uang. Kan kita kerja dulu sebulan. Nah, saya mau tanya yang bekerja, karyawan. Kalau waktu bekerja, saudara digaji dulu atau bekerja dulu baru terima gaji? Nah, saudara kenapa nggak pernah telat pada waktu bekerja? Karena digaji. Iya, potong gajinya. Iya, karena kita punya harapan. Harapannya apa? Setelah selesai sebulan bekerja, ada gajinya. Tapi Moses hebat. Adalah saya suka lupa gajinya Moses. Karena Moses punya pengharapan. Dia tidak berharap pada saya, tapi berharap pada Tuhan. Agar Tuhan tinggalkan saya untuk gajinya dia tepat pada waktunya. Tapi Moses waktu terlambat pun dia tidak pernah komplain. Karena ternyata dia banyak persediaan. Kenapa banyak persediaan? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya, Moses sudah lama ikut dengan kami bersama melayani Tuhan, dan di gondrong sana gondrong sini tetap kuat di dalam Tuhan. Lihat aja tubuhnya makin membentuk. Tidak apa? Oke, saudaraku. Ya, ada dua macam pengharapan. Ya, pengharapan yang pertama pengharapan kepada manusia. Akibatnya apa? Terkutuk dan tidak mendapatkan berkat. Udah jelas itu. Makanya kalau saudara datang ke saat ini berharap pada pendeta Ampi, Bapak Pendeta Ampi, engkau akan kecewa. Betul atau Ampi? Yes. Karena Pak Ampi adalah manusia biasa. Mungkin ada kekurangan. Begitu juga saya. Saya katakan dalam pelayan, jangan pernah fokus dengan saya. Fokuslah kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakanmu. Yes. Maka itu adalah katakan tertutup. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu tertutup dan tidak bahagia hidupnya. Nah, pengharapan pada Tuhan akibatnya adalah hidup kita diberkati seperti firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ya. Ayo kita baca sama-sama.
2, 3. Terkutuklah orang yang mengadakan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari akar seperti semak bulus. Oke, bisa diklik di medianya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Yeremia 17. Kebetulan itu nama saya, jadi saudara harus baca nama saya. Sudah? Oke. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu perbedaannya ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang itu akan hidupnya bahagia dan diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab jelaskan ia seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Artinya apa? Bahwa sekalipun orang itu berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, ia tetap menghasilkan buah. Itulah kehebatannya anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Jangan bilang kau anak Tuhan kalau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, engkau bukan anak Tuhan kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku anak Tuhan, aku anak raja, kalau engkau tidak mengandalkannya, engkau imani, berarti engkau hanya omong kosong mengatakannya seperti itu. Ya, amin. Yes, udah kuncinya jelas. Jadi orang yang ada di manusia itu jelas terkutuk. Makanya ada satu keponakan saya, ya, keponakan saya hidupnya sulit terus dari dulu. Kenapa? Waktu dia dipercayakan sesuatu oleh saya, wah, hidupnya diberkati. Tetapi kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya kan, ingin cepat kaya dengan metode cepat, ya kan? Jadi akhirnya ngambilin barang-barang aku dijualin atas izin saya. Ya, saudaraku, akhirnya dia main segala macam. Wah, saudaraku, menggadaikan mobil yang bukan milik dia. Ya. Ayah sampai sekarang kalau dia mau bertobat, masih menghadap kepada diri sampai sekarang juga bless. Salah siapa itu? Iya. Jangan merasa akan Tuhan, jadi Tuhan itu rancangan Tuhan adalah rancangan damai. Di mana ayatnya? Yeremia juga. 29. Ya, ternyata nggak salah nama saya Yeremia. Ya, teman, kenapa ditulis Yeremia seperti apa ratapan itu ditulis oleh Yeremia? Ratapan menangis kan? Menangis itu kenapa di dalam menangis itu dia punya pengharapan. Yeremia itu adalah seorang nabi yang penuh di dalam tekanan, kesedihan bangsa Israel karena kedegilan, ya. Tapi dia terus berharap dan kasih motivasi sama orang-orang Israel, bahkan bangsa Israel rohani, saya dan saudara. Kau jangan takut dengan hidupmu sekalipun kau sulit, engkau maju terus karena bersama Yesus ada pengharapan yang luar biasa dan pasti dikenapi. Ya. Waktu corona. Siapa yang terus terang corona? Pada waktu corona angkat tangan. Ya, wah, jangan pernah kecewa, ya. Berarti kau sudah mengalaminya, ya. Kalau ditanya gimana rasanya corona, sudah bisa jelaskan dan dia bisa bersaksi pada orang yang mengalami corona. Yang belum, jangan berharap kena, ya. Aduh Pak, saya belum. Boleh nggak Bapak? Aku dikasih corona. Ya, nggak mungkin, itu orang nggak normal pasti, ya. Pak, apa? Boas kena? Enggak. Apa? Boas berharap nggak kau kena corona? Enggak berharap. Tapi kenapa? Kena. Ya Tuhan semua izinkan untuk apa? Supaya kita punya pengharapan, punya iman bahwa di dalam corona itu pasti aku bisa mampu bertahan. Ada endurance, ya. Saya bisa bertahan karena ada endurance, ada vitamin, ya. Vitamin, aku makan vitamin setiap hari, tujuannya apa? Endurance, supaya mampu bertahan ketika virus itu datang masuk ke tubuh kita dan virus itu tidak menyerang kita karena ada kekuatan
yaitu daya tahan tubuh kita. Saya latih sedikit untuk tubuh saya. Kenapa saya itu hampir gak pernah sakit dan sukses. Hati senang walaupun gak ada uang. Oh, setuju gak? Jadi lagunya Kus Plus itu bohong atau betul? Bohong ya. Buktinya pas gak ada gambar kertas yang 2 bapak merah itu stres ya. Makanya bapak-bapak suami-suami kalau istrinya sakit gak usah dibawa ke dokter. Pasti kepokan 5 aja atau 10 yang bergambar 2 bapak itu merah itu pasti langsung cenghar. Ya, ada teman saya lucu nih, teman saya itu teman saya tim pelayanan di salah satu kota. Waktu ditelepon sama temennya, yuk kita doa. Oh dia bilang, aduh lagi gak enak badan. Tetapi ketika yang menelpon dia orang yang suka memberi uang pada dia, bapak ini nyuruh kamu ikut doa, langsung, oke, aku siap. Terus istri kita bilang, perasaan kamu tadi sakit sekarang udah sembuh. Rupanya setiap datang ada 2 bapak merah dikasih ke dia. Nah itu yang membuat manjur obatnya. Saudaraku, kenapa? Yang kadang-kadang manusia suka berharap sama manusia ya. Padahal udah katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ini cerita sedikit dari gambaran ya. Nah, itu endurance, daya tahan tubuh kita, daya tahan iman kita apa? Iman kita apa? Vitaminnya apa? Yaitu baca firman setiap hari. Karena itulah vitamin kekuatan kekebalan iman kita. Sehingga ada virus kekhawatiran, virus ketakutan, virus kecemasan ketika mau masuk pada kita tangkal dengan iman yang kuat karena kita suka baca firman Tuhan. Makanya orang yang gak pernah baca firman Tuhan jangan berharap imannya kuat. Ya? Karena iman itu vitamin buat kita agar kita bertahan di dalam penderitaan, bertahan di dalam kesusahan, bertahan di dalam mungkin ancaman. Ada ditolak karena nama Yesus. Ya bagaimana ditolak? Gak pernah beritain Injil, bagaimana ditolak? Ya kan? Betul nggak? Ya. Oke. Keyakinan kita untuk tetap melangkah dengan pengharapan adalah bahwa Allah memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan sehingga kita memiliki hari depan yang penuh pengharapan ini. Yeremia 29:11. Yeremia nama saya lagi ya. Oke, sebenarnya nama saya itu juga nama anugerah ya. Nama anugerah, nama asli saya Romelani. Jadi kami sudah keren Yeremia kan. Jadi kalau saya kenalan waktu saya kenalan di Yeremia, saya bilang main di Jeremiah ya. Kalau di Indonesia, kalau di Sukabumi, Romelani. Kalau di tempat lainnya aku bilang Jerome, bergurau saja, oke? Nah, saudaraku, Yeremia mengajarkan kepada kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Karena kita yang tidak ada persoalan hidup angkat tangan. Wih, pantas rupanya berat rumput ini. Ternyata banyak masalah hidup ya. Ya, saudaraku, banyak masalah hidup. Saudaraku, masalah boleh datang, tapi kita terus tetap berjalan di atas masalah. Ya, prinsip Buffalo Kerbau, ya, atau bangkit. Dia ada angin badai, apakah dia mundur? Tidak, dia terus. Ya, kenapa? Dia ingin melewati masalah itu. Karena dia tahu setelah badai itu nggak ada badai lagi. Kalau dia bertahan itu, kalau dia bisa mental, jadi terjang aja. Sama seperti prinsip burung Raja Wali. Tuhan mengajarkan kepada kita belajar. Ya, Yesaya 40:31. Orang yang terus berharap sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dia terus terbang seperti burung Raja Wali. Meskipun ada badai hidup, tapi Raja Wali itu terus terbang, melintasi langit biru badai. Kenapa? Justru kalau dia terus nggak terbang untuk melintasi atau melewati badai, dia akan jatuh. Nah itu banyak orang Kristen ketika ada badai, malah nggak mau melewati badai itu. Ayo, lewati badai itu, pasti kau akan menang. Karena masalah itu nggak akan selesai kecuali kau sudah dipanggil Tuhan, baru masalah selesai. Tapi Tuhan tidak pernah menjadikan langit itu selalu biru, jalan itu selalu rata. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan dan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Ya. Oke. Kesetiaan apa yang membuat kita terus berjalan melangkah maju, bertahan di dalam persoalan, di dalam masalah, karena kita punya pengharapan. Yang pertama itu karena kesetiaan dan rahmat Allah selalu ada bagi kita. Jadi kenapa saudara? Kesetiaan
dan rahmat Allah selalu ada bagi kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah sembarang Allah, tetapi Allah yang setia. Apa arti setia? Segala tikungan ada. Nah, ini ya, bapak-bapak yang sudah hidup di luar kota, setia atau tidak pada istrinya, karena tidak diawasi oleh istrinya. Ya, setia. Ya, banyak pria-pria yang belum cinta Tuhan, setia. Dan segala tikungan ada. Ya, jadi bukan hanya planting, tapi apa? Selingkuhan planting. Ya. Ya, Ratapan 3:22 sampai 33 yang dibaca sendiri di rumah. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis, rahmatnya dan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini apa kita Ratapan itu ditulis pada waktu dalam sedih, kesedihan, kesulitan, masalah yang besar. Tetapi kenapa penulis ini bisa berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Karena dia punya pengharapan. Itulah engkau berdiri sampai hari ini karena punya pengharapan, karena cintanya Yesus kepada saya dan saudara begitu tulus dan murni dan besar sekali dan tidak ada batasnya. Jadi saudara, ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu setia, apa yang harus kau lakukan? Ada lagu pujian, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu. Yesus Tuhan ada mengajarkan kita bukan untuk membalas kebaikan Dia, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa membalas kebaikan Tuhan, karena Tuhan terlalu baik. Dan kita melakukan penyembahan, melayani Tuhan, itu bukan membalas kebaikan Tuhan, tetapi sebagai rasa syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan dari angkat dari berdosa, dan Yesus mati memberikan hidupnya dan nyawanya untuk saya dan saudara. Itu yang paling penting. Makanya saudara jangan pernah hitung-hitung dengan Tuhan untuk melayani. Jangan pernah berharap, melayani Tuhan supaya saya dapat uang. No. Kalau saudara berharap untuk mendapatkan uang, jangan melayani. Cukup bekerja dan bisnis saja, engkau akan mendapatkan uang. Karena beda melayani dan berbisnis. Kalau berbisnis, berharap dia mengeluarkan sesuatu dan dia akan mendapatkannya. Tetapi kalau melayani Tuhan, jangan berharap kita mendapatkan sesuatu dari manusia. Ya, kita percaya melayani Tuhan itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Itu jauh lebih berharga daripada semuanya. Karena keselamatan yang saya dan saudara miliki itu tidak semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Mengajarkan kebaikan ya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Karena kebenaran hanya satu di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik dan benar beda kan? Beda sekali. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Karena kalau baik pasti semua orang suka, betul nggak? Tapi kalau kebenaran meskipun itu baik ujungnya, endingnya, tapi tidak semua orang suka. Nah, makanya kalau saudara mendapatkan kebenaran, pasti ada konflik dengan orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Tapi kalau kebaikan, bagi sembako, kira-kira dilarang nggak? Coba, ya kasih setia Allah bukan berdasarkan pada kebaikan manusia, melainkan pada karakter Allah itu sendiri. Jadi kasih setia Allah, kamu seringkali mungkin ingetin Tuhan. Kamu seringkali mungkin nggak datang doa saat teduh dengan Tuhan. Karena kalau sibuk dengan pekerjaanmu, sibuk dengan TikTokmu mungkin, atau sosial mediamu. Tapi Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Karena karakter Tuhan yang setia. Itu karakter Dia, kasih, setia, mengampuni, tidak mengingat lagi kesalahan kita. Itu dia, Yesus. Nah, jika kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, maka kita akan mampu melihat hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Masaklah dengan lagu dunia. Jika bukan hari ini, mungkin minggu depan. Jika bukan minggu ini, mungkin bulan depan. Jika bukan bulan depan, mungkin mereka aja bisa menyanyi begitu, ya kan? Kalau kita berjalan dalam Tuhan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Karena dengan kekhawatiranmu itu tidak akan menambah
sejengkal dalam hidupmu. Makanya dia berkatakan, jangan kamu khawatir. Katakan kiri kanan, jangan kamu khawatir. Jadi yang sudah usia 35 tahun ke atas belum dapat gandengan, nggak usah khawatir. Terus yang baru diputus pacarnya juga nggak usah khawatir. Jangan stres karena pacarmu tinggalin dia. Berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Gitu aja kok repot. Makanya buanglah mantan pada tidak yang terbaik. Bukan di sini. Saya ketemu dengan satu orang wanita pemudi ya. Waktu saya pergi ke Makassar, wanita ini cantik, masih muda. Dia kenalan sama saya. Rasanya saya udah tua, kok nggak ada yang pede gitu. Terus dia lama banget gitu, senyum-senyum terus. Saya tanya, ini kok, tapi lama-lama kok aneh senyumnya. Aku tanya lah, ini kenapa Bang? Siapa sih dia? Oh ternyata dia itu seorang gadis yang stres. Aku sudah GR ternyata stres. Mengapa dia stres? Apa penyebabnya? Ternyata harapan dia menikah dengan satu pria yang menjadi impian, tetapi putus di tengah jalan. Akhirnya stres. Kenapa? Karena dia itu mencintai bertepuk sebelah kanan. Oh, seperti lagu cakrakan kan? Ya, kekasih bayangan, kasihan dia jadi kekasih. Tahu kekasih bayangan? Kalau pacar asli yang nggak ada, kamu ditelepon, ya datang ke sini. Untuk apa? Ngerjain tugas kuliah maksudnya. Nah itu banyak mahasiswa pengalaman pribadi. Begitu kekasih aslinya datang, kenapa nggak WA lagi ya? Kasihan dia, engkau hanya ban serep. Kalau ban serepnya, ban aslinya ada, engkau nggak akan dipakai, nggak akan di WA. Makanya jangan GR. Kalau saudara masih muda, pacaran jangan 100% kasih pada calon pacar atau pacaran. Berapa persen? Hah? Ya, 100% hanya untuk Yesus. Hanya untuk Yesus 100%. Buat pacarmu jangan terlalu besar. Ketika dia tinggalkan kamu akan gila. Namanya halo para wanita, ketika kau ditinggal oleh pria, nyanyian, jangan takut ya, jangan takut karena apa? Satu mati tunggu 1000. Don't worry, oke? Jadi engkau bertahan sampai hari ini berjalan bukan karena situasi. Kalau berjalan karena situasi engkau akan mampu, karena situasi itu nggak menentu, berubah-ubah. Contohnya musik, ya kan? Musik di Indonesia berubah-ubah. Harusnya musim panas, kok musim hujan? Bingung kan? Itulah musim. Tapi jadi Tuhan nggak kenal musim. Mau musim panas, musim dingin, musim salju, enjoy life. Ya, amin. Oke. Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Berpegang teguh. Nih, pegang teguh. Ini kan? Bukan gini. Kuat, erat, biar apa? Nggak lepas. Contohnya doa istrinya Erik pegang Erik. Jangan pegang begini kalau gandengan, yang kenceng tapi lepas. Jangan gandengan. Waktu baru pacaran pegang yang kenceng, ya kan? Sudah 10 tahun menikah, masing-masing kan. Karena apa? Dulu kan itu masih promosi. Itulah manusia. Kalau Tuhan nggak ada masa promosi, ya selalu diskon. Emang supermon, kan? Oke, bilangan 23:19 bahwa Allah bukanlah manusia, yes, sehingga dia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Artinya begini loh, ini bilang itu bertantang, Tuhan itu bukan manusia. Jadi nggak mungkin sifatnya seperti saya dan saudara yang suka gombal, yang suka jadi palsu, betul nggak? Kayak lagu cakrakan jadinya palsu itu, suka gombal jadi palsu. Siapa yang pernah jadi palsu teman? Ada banyak? Oh sering ya? Wah, tapi sama Bella nggak kan? Oh ya. Saya tahu pernikahan Bella pada waktu pacaran juga. Dan Bella itu salah satu yang
dari MBB ya, Muslim background dan percaya Yesus. Waktu ketemu pertama kali waktu di JDS, di DV, saya di dia saat itu terima Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemudian bagi Bella, makanya bagi Tuhan Yesus bagi Bella ya. Makanya Bella harus memenangkan big Muslim yang ada di Indonesia. Amin. Yes. Saat kita berjalan berdekatan janji Allah, maka kita akan memiliki kepercayaan diri di dalam Dia. Jadi jangan berjalan bersama dengan janji Allah itu nggak wajar untuk kita. Ya. Terus keadaan yang ada di sekitar kita bisa berubah setiap waktu, ya betul. Nah, terus saat kita berjalan dalam pengharapan bersama janji Allah, pada saat itu juga kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kan ada lagu yang benar bahwa Allah itu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Kuncinya mengasihi. Allah turut bekerja. Jadi yang bekerja dulu Allah dulu atau kita? Allah turut bekerja. Kita dulu. Kita. Enak banget ya. Kerja di sini Allah tolong kerja dulu baru mengikut. Oh mau nanam padi, Tuhan tolong campur dulu aku nanam padi. Pasti pikiran saudara, kalau aku nggak bilang Allah dulu nanti aku nggak bilang rohani lah katanya. Nah ini membuat Allah mempertajam kita gini bahwa kita manusia nggak diajarkan untuk berpangku tangan atau memelas, tapi kita melakukan tindakan action iman kita. Apa sih artinya ibadah? Ibadah itu ada porsi, ada bekerja, dan ada melayani. Ya, ada worship, ada service, dan ada work. Jadi melayani, bekerja, dan menyembah Dia. Itu satu paket, ya. Dari kata Afrodat ya, jadi di bahasa Ibrani-nya bahwa itu satu paket yang nggak bisa terpisah. Makanya ada satu Alkitab kata bahwa kebenaran itu bahwa barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi engkau rajin ibadah, jangan lupa juga bekerja, karena uang nggak turun dari surga. Ya, lu rajin ibadah, kok nggak ada uang jatuh dari surga. Yes. Nah ini yang sangat memberkati saya. Filipi 3 ayat 13-14 ya. Jadi yang ketiga, pengharapan membawa kita kepada tujuan. Nah, saudaraku, orang yang tidak punya pengharapan tidak punya tujuan hidup. Sehingga karena tadi saya katakan, cita-citamu apa? Gak tahu, gak ngerti. Karena tidak punya pengharapan, gak punya masa depan. Tentu saja dia gak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, pasti dia ngerti tentang pengharapan. Jadi beda. Oh, dia orang Kristen. Dari dalam kandungan dia orang Kristen. Ketika dia panggil Yesus. Yesus! Gitu. Berarti dia orang Kristen gak kenal Tuhan. Saudara, belum tentu orang Kristen itu kenal Tuhan. Mungkin hanya tahu. Kenal dan tahu itu beda. Anda kenal Agnes Monica? Enggak. Anda tahu? Anda follow IG-nya Agnes Monica? Ada yang follow? Di follow gak buas? Enggak. Kenapa? Yang gak kenal. Nggak bakalan di follow, karena nggak kenal gitu loh. Hanya tahu, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang hanya tahu Yesus tapi nggak kenal Dia. Sehingga ketika dia ada problem, dia stres, dia lari dari Tuhan karena dia nggak kenal Tuhannya. Dia pikir ketika dia sulit berarti Tuhan nggak sayang dia. Karena dia ditinggalkan oleh pacarnya nggak sayang dia. Bukan, saudara. Karena Tuhan itu tetap setia meskipun engkau mungkin tidak setia. Nah, saudaraku, pengharapan bahwa pada tujuan Filipi 3 ayat 13-14. Mari kita baca sama-sama 2-3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan ketika Paulus menulis surat Filipi ini, dia berada di mana? Penjara. Di penjara. Penjara enak atau susah? Siapa yang pernah masuk penjara angkat tangan? Ya. Enak atau susah?
Atau siapa yang masuk penjara tangan? Oke. Sekarang banyak nama Paulus, Stefanus, Yohanes, Markus, Lukas, Yahya, ya, David dan lain sebagainya masuk ke penjara bukan karena Injil. Kalau dulu kan Stefanus. Kalau dulu kan Stefanus, Markus, Lukas, Yahya, ya, masuk penjara karena apa? Karena Yesus. Tapi sekarang banyak. Kemarin Moses, tim pelayanan lapas saya tanya, sekarang jemaatnya berapa? 12. Wah! Kalau kita tambah kan senang ya, haleluya, jiwa bertambah. Nah kalau di penjara ya sedih lah, berarti kan Kristen makin jahat. Banyak orang Kristen yang jahat. Ada teman apa? Saya bilang, sekarang 12, masa dari 7 jadi 12? Harusnya dari 7 jadi 0. Nah kalau di Rock Sukabumi, dari 7 jadi 1000. Saudara tepuk tangan, tapi kalau mencari jiwa bagaimana jadi 1000? Ya, jadi 1000 dari 7 jadi 1000. Kalau di penjara dari 7 harus jadi 0. Ada tim pelayanan saya satu lagi, dia marah-marah. Aduh saya sekarang jadi gimana ya masa dari 20 orang sekarang tinggal 4 orang. Loh bersyukur. Ini geblek orangnya. Kan bersyukur, di penjara dari 20 jadi 4, berarti yang 16 sudah bertobat. Kalau nambah lagi berarti belum bertobat. Kalau ngomong Paulus, dia kata, aku sendiri tidak mengenal bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Nah ini kenapa? Melupakan masa lalu. Banyak orang hidup trauma dengan masa lalu, sehingga tiba-tiba digigit kuku. Ya kan? Karena trauma. Trauma kok nggak mau menikah karena trauma. Ya. Trauma kenapa? Papanya sering melulu. Kawin cerai, nggak mau seperti dia. Makanya doa supaya dapat pasangan yang cinta Tuhan. Ya. Karena ketika cinta Tuhan dia akan tinggalin kamu. Loh, buktinya dia pendeta tidak, berarti pendeta tidak cinta Tuhan. Karena pendeta pun manusia dan gelar itu tidak menjamin bahwa dia cinta Tuhan. Ya. Paulus berkata, wah aku melupakan untuk melangkah, untuk punya pengharapan yang kuat, tinggalkan masa lalumu, lupakan. Aku melupakan apa yang belakangku dan berlari, ya. Tetapi ini kulakukan yang melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Lari. Untuk apa? Untuk melihat dia. Itu kabar surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa saudara sampai hari melayani? Dia harus untuk pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Karena ada goal, ada tujuan untuk memperoleh hadiah. Maka melayani Tuhan bukan untuk diselamatkan. You know? Yes. Ya. Garis bawah. Saudara rajin ke gereja bukan untuk diselamatkan. Ya. Tapi diselamatkan kita oleh karena kasih, karunia oleh karena iman. Tetapi setelah kita diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bukan main-main. Bukan main-main. Sekedar main-main melayani Tuhan, bukan. Tapi sungguh-sungguh karena sudah selamatkan saya dan saudara. Tujuannya agar kita memperoleh hadiah. Mahkota kehidupan. Berlari terus apapun yang terjadi. Seperti Paulus di penjara, dia terus berlari memberitakan sehingga akan pernah berhenti. Karena ketika orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Allah. Injil boleh dihambat, tapi kuasanya semakin merambat. Baru saya menemani teman misionaris dari Korea. Ada 5 orang. Ini pertemuan yang ilahi, pertemuan yang ajaib ilahi beberapa minggu yang lalu. Saya ke Korea belajar untuk Bible Research. Dan kami diajak untuk studi banding di gereja-gereja Korea. Dan juga salah satu gereja karismatik. Juga dan Presbyterian. Dan saudara yang saya salut dengan gereja Korea adalah itu jemaatnya begitu antusias melayani Tuhan. Melayani Tuhan rebutan. Bahkan memberi makan sama Tuhan rebutan. Saya, nginum saya, terus saya. Jadi kita di sana di servis luar biasa. Siapa saya? Siapa kita? Mereka kenapa melayani? Karena mereka sudah tahu inilah yang membuat mereka sungguh-sungguh melayani. Jadi gak heran kalau di Korea itu kalau di waktu persembahan, ada gelang masuk mas, ada cincin masuk, itu udah biasa. Saudara, di gerejanya yang Wico, saya belajar berapa? Oh, luar biasa. Sampai hari ini, yang dulu 750.000 jemaatnya, terus dipecah jadi 20 cabang. Sekali pecah, tambah lagi lebih banyak lagi
900.000 sekarang dengan yang online-nya. Pokoknya yang tetapnya sekitar 700 lebih lagi. Persembahannya 25% untuk orang miskin. Persembahannya berapa persen? Seminggu pas hari dunia 8 miliar. Wow, 20% untuk fakir miskin. Dan selain itu untuk mengutus misionaris sebangsa-bangsa. Makanya gak heran, di seluruh dunia negara ketiga yang paling banyak mengutus misionaris adalah Korea. Saya tanya waktu itu ke Korea, kenapa kamu mengutus misionaris terus? Dia bilang, kalau saya tidak mengutus misionaris, gerejaku akan mati, katanya nggak bertumbuh. Kedua, negaraku akan bangkrut. Nah sekarang gereja Korea itu benar-benar apa? Sama pemerintah yang menentukan pemerintah dan gereja Korea. Luar biasa. Jadi berkat, dan saya percaya itu akan terjadi di Indonesia. Amin. Dan terutama rock kota Sukabumi, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Ya, Anda berada di tempat ini, jadi Anda dipilih oleh Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik, supaya profesi kita tentang jemaat bertambah luar biasa. Itu ketika engkau melakukan penginjilan terus. Jangan pernah berhenti. Bagaimana caranya? Saudara harus bergaul dengan banyak orang. Berkomunikasi dengan banyak orang, jangan eksklusif kita, ya. Jadi kalau kita bergaul supaya kita bisa memenangkan mereka. Berteman, bergaul dengan yang seiman terus, supaya kita bisa bergaul dengan mereka. Saya berteman dengan komunitas saya, hampir 100% kepada Tuhan di olahraga. Tapi sekarang saya bebas memberitakan Injil, bebas menyampaikan Yesus, nama Yesus, karena bangun hukuman. Tapi yang lebih dahsyatnya ini tim Korea melayani dengan sosial media. Saya berharap dari teman-teman nanti bisa datang 2:30 biar nanti bisa diterapkan untuk pelayanan penginjilan melalui sosial media. Itu dia setiap waktu di Syria dimanapun dia bisa memenangkan banyak jiwa orang Muslim, banyak orang yang mencari kebenaran. Sikar itu mencari kebenaran. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang menunggu persahabatan itu lama banget dan belum tentu kita diterima. Tapi kalau seeker yang mencari kebenaran, dia itu balas, dia chat di platform mereka. Nah itu anak muda itu harus gunakan ya, jangan cuma berhani ya punya sosial media. Iya, Tuhan udah kasih fasilitas. Karena sampai kesudahannya tiba, Injil itu disampaikan dan kesudahannya itu akan tiba. Matius 24 ayat 14. Jika Injil sudah diberitakan, maka ke seluruh dunia, maka kesudahannya itu tiba. Bagaimana caranya? Aku nggak bisa pergi. Anda punya sosial media, punya TikTok, siapa punya TikTok di sini? Punya Facebook, punya Instagram, ya, punya Twitter. Terus beritakan Injil di platform yang saudara miliki. Saya percaya ada yang nyantol. Saya juga ada yang nyantol. Orang banyak masih waktu itu juga. Dia nyantol. Pas aku banyak masih. Saya bertemu dan saya layani dia, dan dia terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Pressing on people, terus melangkah maju dengan mengharapkan kesetiaan dan rahmat Allah selalu ada bagi kita. Yang kedua, berjalan karena janji Allah, bukan karena keadaan. Pengharapan membawa kepada kita satu tujuan. Jadi kaki dari kemudian kecil, mari kita bagi semua, kita nyanyikan satu pujian, ku berlari ya. Ku berlari. Masa laluku